Tuan Yuntian, Lihu dan yang lainnya segera terkoyak, hati dan kantong empedu mereka hancur. Bagaimana keberadaan seperti dewa dari kerajaan naga bisa muncul di kota sungai kecil ini? Dan masih sangat muda. Celepuk, semua orang berlutut. Lu Yun tidak perlu berkata apa-apa, menyebut nama dewa penguasa Yuntian saja sudah cukup membuat orang-orang ini gemetar dan berlutut. Wang Gang seperti sambaran petir. Konyol, benar-benar bodoh. Beraninya dia percaya bahwa anak kurus yang tumbuh bersamanya di rumah kesejahteraan sinar matahari kini telah menjadi dewa Yuntian yang tak tertandingi. Tapi dia sendiri masih bertingkah seperti anjing. Bagi orang sepertimu, hidup adalah dosa. Jika bukan karena kakekku, aku akan membunuhmu 3 atau 4 kali. Lu Yun berkata, dan di mata Wang Gang yang ketakutan, dia mencubit kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba pikiran Wang Gang menjadi kosong. Dia benar-benar bodoh kali ini. Setelah melakukan ini, Lu Yun meninggalkan jutawan itu. Li Hu memandangi mayat di tanah, dan tiba-tiba berkata dengan tajam kepada para preman di sekitarnya, saudara Long bunuh diri, ingat. Ya, saudara harimau, Begitu Lu Yun keluar dari jutawan itu, dia melihat Sister Yaner bergegas dengan niat membunuh. Lu Yun kecil, naga brachialis bunga tidak melakukan apapun padamu, kan? Lu Yun tersenyum dan berkata, adikmu, aku memiliki kekuatan supernatural yang hebat. Ketika naga bertangan bunga melihatku, sudah terlambat untuk berlutut, jadi beraninya kamu mempersulitku. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki aura sombong yang dia miliki sekarang, dia hanyalah adik laki-laki biasa. Liu Yaner menahan dadanya yang bergelombang dan menarik napas panjang dan berkata, untungnya, kamu baik-baik saja, kalau tidak, aku harus menggantung bunga Brachiosaurus dan mengupas kulit dan keramnya. Lu Yun, saudari Yaner, metodemu mencambuk mayat cukup bagus. Ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang kamu ingin bertemu saudara perempuan kedua? Ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Liu Yaner tiba-tiba melingkarkan lengannya di leher Lu Yun dan berkata. Lu Yun bertanya dengan heran, kamu tidak akan bekerja hari ini. Lagi pula kita sudah keluar, jadi sebaiknya aku menemanimu jalan-jalan dan segera masuk ke mobil. Aku pengemudi yang berpengalaman. Baiklah, Lu Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tiba-tiba bertanya, saudari Yaner, apakah kamu merindukan seseorang? Siapa ini? Wang Gang. Siapa Wang Gang? Aku tidak mengenalnya, aku hanya mengenal Xiao Lu Yun. Petik 2, petik 2. Mobil Liu Yaner adalah Mercedes-Benz berwarna hitam, umumnya mobil jenis ini dikendarai oleh laki-laki dan tidak cocok untuk perempuan. Tapi Liu Yaner berbeda. Keberanian garis hitamnya sangat cocok dengan aura ratunya, tanpa ada rasa inkonsistensi. Kendaraan melaju kencang di jalanan Jiangcheng. Liu Yaner bertanya, apakah Anda tahu segalanya tentang saudara perempuan kedua? Saudari Qing Cheng sudah memberitahuku. Kakak kedua, Lin Qingtan, adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno yang berspesialisasi dalam mengobati kesombongan. Dia dulu bekerja di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kota Jiangcheng, tetapi kemudian mengundurkan diri karena alasan yang tidak diketahui. Sekarang dia telah membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok bernama Xinglin. Klinik saudara perempuanmu yang kedua ada di depan. Ketika mobil hendak tiba di aula Xinglin, kata Liu Yaner. Aku akan turun di sini. Kamu tidak membutuhkan aku untuk mengikutimu. Lu Yun terkekeh dan berkata, aku akan memberi kejutan pada adik perempuanku yang kedua. Jika kamu mengikutiku, maukah kamu mengungkapkan identitasku? Liu Yaner tiba-tiba teringat kejadian pada hari dia bertemu Lu Yun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya dan berkata, menurutku ini lebih seperti ketakutan. Aku memperingatkanmu, saudara perempuan kedua adalah gadis yang baik, dan tidak tahan merasa takut. Bukankah Suster Yaner gadis yang baik? Lu Yun menyesali kalimat ini begitu dia menanyakan pertanyaan ini, karena dia merasa ada sesuatu yang semakin salah di mata Liu Yaner. Lu Yun kecil, ada kakak perempuan tertua yang mengawasi kita di rumah, tapi tidak ada yang peduli dengan kita sekarang. Suaranya memiliki daya tarik yang unik, yaitu suara kakak perempuan kerajaan yang legendaris dan penuh pesona. Lu Yun terkejut dan buru-buru berkata, saudari Yaner, aku akan turun dari mobil dulu. Melihat Lu Yun melarikan diri kembali, Liu Yaner memunculkan senyuman mendebarkan di bibirnya, hah, keren sekali. Datanglah ke aula Xinglin. Lu Yun pernah melihat foto itu sebelumnya, jadi dia sekilas mengenali bahwa dokter yang menghadiri konsultasi itu tidak lain adalah saudara perempuan keduanya, Lin Qingtan. Lin Qingtan mengenakan jas putih. Karena saat itu musim panas, lengannya sangat pendek, memperlihatkan 2 lengan seputih salju. Di bawah celah mantel, sepasang kaki putih yang indah mempesona mata. Kakak kedua juga sangat cantik. Memanfaatkan kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di klinik pengobatan tradisional Tiongkok, Lu Yun segera masuk dan duduk di hadapan saudari kedua. Dokter cantik, saya sakit. Lu Yun langsung ke pokok permasalahan. Lin Qingtan mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria muda menatapnya sambil tersenyum. Wajahnya cukup familiar, dan dia tidak bisa menahan kehilangan kesadaran. Mustahil, Lin Qingtan menyangkal dirinya di dalam hatinya. Kali ini, suara Lu Yun terdengar lagi, dokter cantik, cepat bantu aku menemui dokter. Jangan kaget. Maaf, Tuan, ada apa dengan Anda? Lin Qingtan buru-buru meminta maaf.
Melihat ekspresi canggung dari saudara perempuan keduanya, entah kenapa Lu Yun merasakan kelucuannya. Terlebih lagi, suara kakak kedua terlalu bagus. Suaranya yang lembut, seperti tetesan air, memberikan rasa gembira yang menyehatkan hati. Dia tidak sedingin kakak perempuan tertua, juga tidak secantik kakak ketiga. Dia adalah tipikal kakak perempuan yang berhati hangat. Dokter cantik, penyakitku sangat aneh. Setiap kali aku melihat wanita cantik, jantungku berdetak lebih cepat. Apalagi sekarang, aku merasa jantungku ingin melompat keluar dari tenggorokanku. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Lin Qingtan tertegun sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum, Tuan, Anda tidak sakit, Anda hanya gadis yang rakus. Saya sarankan Anda pulang dan mandi air dingin dulu untuk melihat apakah situasinya baik-baik saja, sedikit lebih baik. Lu Yun jelas sedang mencari masalah. Jika itu orang biasa, dia akan berteriak, Hooligan, dan kemudian menamparnya dengan mulut besar. Tapi Lin Qingtan masih berbicara dengan lembut dan sepertinya tidak pernah tahu bagaimana cara marah. Dengan kepribadian seperti itu sebenarnya sangat mudah untuk mengalami kerugian. Lu Yun benar-benar tidak tahan lagi menggoda saudara perempuan keduanya, jadi dia menelepon kakak perempuan tertuanya Ye Qingcheng. Pertama, dia ingin memberitahunya bahwa dia aman dan bahwa dia telah keluar dari kasino dengan selamat untuk menjelaskan identitasnya. Ketika Lin Qingtan mengetahui kebenarannya, ponselnya jatuh ke tanah dengan keras. Matanya langsung menjadi lembab. Pantas saja rasanya familiar, ternyata itu bukan ilusi. Kedua bersaudara itu berpelukan, dan tentu saja mereka tidak bisa tidak mengenang satu sama lain. Lu Yun mengenang, kakak kedua, apakah kamu masih ingat ketika kita masih muda, kita berlomba untuk melihat siapa yang bisa melompat lebih jauh, dan kamu secara tidak sengaja merobek selangkanganmu. Akibatnya, kamu mengabaikanku selama beberapa hari karena aku menertawakannya, kamu dan aku. Lin Qingtan tidak menyangka Lu Yun masih mengingat kejadian ini. Wajahnya memerah dan dia berkata dengan beralasan, omong kosong, itu jelas kakak perempuan tertuamu. Lin Qingtan, kamu berani menyiramkan air kotor ke tubuhku sebelum aku menutup telepon. Mari kita lihat bagaimana aku menanganimu lain kali. Pada saat ini, suara dingin Ye Qingcheng tiba-tiba keluar dari telepon. Baru kemudian Lin Qingtan menyadari bahwa dia terlalu bersemangat dan lupa menutup telepon, jadi dia segera mengubah kata-katanya, kalau begitu mungkin aku salah mengingatnya, itu pasti saudara perempuanmu yang keempat. Karena itu, dia mengangkat telepon dari tanah dan menutup telepon tanpa memberi kesempatan pada Ye Qingcheng untuk marah. Saat ini, seorang reporter cantik yang berada jauh di Kamboja sedang menyelidiki kasus penculikan Raja Jiji. Kemudian kedua bersaudara itu mengobrol sebentar, dan tiba-tiba seorang ayah dan anak bergegas masuk dari luar pintu. Yang tertua berusia 40-an dan yang lebih muda berusia awal 20-an. Apakah Dr. Li ada di sini? Datang dan lihat tangan ayahku secepatnya. Lengan ayahku patah. Pemuda itu tidak peduli tentang pernapasan. Setelah berlari ke aula Xinglin, dia segera berbicara dengan tergesa-gesa. Saya melihat bagian depan dan belakang lengan kiri atas ayahnya terpelintir parah, dan itu jelas patah. Lin Qingtan segera menghampirinya dan berkata, Dr. Li tidak ada di sini. Saya sedang bertugas hari ini. Saya dapat mencoba membantu ayahmu mengatur ulang posisinya. Mencoba, pemuda itu segera menjadi cemas, tidak, saya tidak bisa mempercayai dokter wanita. Saya hanya menginginkan Dr. Li. Dalam menghadapi penyakit umum, tidak banyak perbedaan antara dokter laki-laki dan perempuan, namun cedera tulang berbeda, terutama pengurangan patah tulang, yang memerlukan kekuatan tangan tertentu dokter. Pemuda itu percaya bahwa Lin Qingtan adalah orang normal. Saat ini, terdapat 3 dokter di aula Xinglin, termasuk Lin Qingtan sendiri. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Dr. Li Kuan, begitu anak muda memanggilnya. Setiap kali Li Kuan bertugas, aula Xinglin memiliki pasien terbanyak, karena semua pasien ini saling mengenal. Tentu saja, bukan berarti siapa yang lebih terkenal memiliki keterampilan medis yang lebih tinggi. Alasan mengapa Li Kuan begitu populer adalah karena gurunya adalah Yu Hongwen, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Selama tanda murid pribadi Yu Hongwen digantung, pasien secara tidak sadar akan berpikir bahwa Li Kuan dapat dipercaya. Inilah sebabnya mengapa banyak rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan kembali dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal karena reputasi mereka. Situasi ini bahkan lebih jelas terlihat di klinik kecil. Sekalipun keterampilan medis Lin Qingtan tinggi dan dia tidak terkenal, akan sulit menarik pasien. Mereka lebih rela pergi ke rumah sakit besar untuk berobat. Jadi Lin Qingtan tidak punya pilihan selain mempekerjakan Li Kuan dengan harga tinggi, dan bisnis Xinglintang berangsur-angsur membaik. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi hari ini. Lin Qingtan berkata tanpa daya, baiklah, kalian duduk dan tunggu sebentar. Saya akan menelepon Dr. Li untuk mengetahui apakah dia ada. Li Kuan memiliki temperamen yang sangat buruk, dan meskipun Lin Qingtan adalah bos dari Balai Xinglin, dia sedikit takut padanya. Benar saja, begitu panggilan tersambung, Li Kuan di ujung sana mengutuk Lin Qingtan, dengan kasar mengatakan untuk tidak mengganggunya selama istirahat. Lin Qingtan menutup telepon dengan sedih, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk berkata kepada pemuda itu dengan nada lembut, Dr. Li sedang sibuk dengan hal lain sekarang, jadi biarkan aku yang melakukannya. Tidak, saya lebih suka pergi ke rumah sakit ortopedi yang lebih jauh.
Pemuda itu mendukung ayahnya dan hendak pergi, tetapi kemudian Lu Yun keluar dan berkata, karena kamu tidak bisa mempercayai dokter wanita, biarkan aku yang melakukannya. Anda, pria muda itu meliriknya dengan curiga. Lin Qingtan hendak mengatakan sesuatu, tapi melihat Lu Yun melihatnya, jadi dia memilih untuk tetap diam. Lu Yun tersenyum dan berkata, ya, ini saya. Saya dokter yang baru direkrut dari Xinglin Hall, dan saya berspesialisasi dalam mengobati cedera tulang. Oke, cepat tunjukkan lengannya pada ayahku. Pemuda itu tidak curiga. Lu Yun melangkah maju dan melihat ke lengan pasien, tapi ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Situasi ayahmu agak serius. Ada apa? Pemuda itu tiba-tiba menjadi khawatir. Ini adalah dislokasi sendi siku yang parah, yang menekan saraf ulnaris dan menyebabkan disfungsi sendi jari. Jadi, pemuda itu bertanya dengan tergesa-gesa. Lu Yun berpikir sejenak dan berkata dengan serius, dalam hal ini, amputasi diperlukan. Amputasi. Mata pemuda itu tiba-tiba membelalak sebesar mata seekor lembu. Ekspresi Lin Qingtan juga berubah, berpikir bagaimana Xiao Lu Yun bisa membuat omong kosong seperti itu, bagaimana mungkin ada orang yang patah tulang dan perlu diamputasi. Ketika Lu Yun meliriknya barusan, Lin Qingtan mengira dia benar-benar yakin, tapi dia tidak menyangka dia sebodoh itu. Lin Qingtan selalu mengambil sikap serius dalam masalah medis. Jadi betapapun dia mencintai Xiao Lu Yun, dia masih merasa sedikit kecewa padanya saat ini. Setelah menghilang selama 15 tahun, mengapa dia menjadi begitu tidak bisa diandalkan ketika kembali? Pemuda itu langsung bereaksi dan mengumpat dengan marah, amputasi anggota tubuh ibumu, tahukah kamu cara mengobatinya? Pasien juga gemetar karena marah, Dokter Dukun, di mana saya menyinggung perasaan Anda, dan Anda ingin menyakiti saya seperti ini. Klik, pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba menekan sendi siku pasien dengan kecepatan kilat dan mengatur ulang secara instan. Pasien sangat marah hingga tidak merasakan sakit. Ayah dan anak tersebut tertegun sejenak hingga persendiannya pulih kembali. Hah, apakah ini bagus? Bagaimana mungkin ayah dan anak tersebut masih belum memahami bahwa amputasi dokter muda tersebut hanya untuk mengalihkan perhatian mereka dari rasa sakit akibat pengurangan patah tulang? Faktanya, memang demikian. Pasien tadi sangat marah sehingga dia tidak merasakan sakit sama sekali. Ketika dia sadar kembali, lengannya kembali normal. Dokter, menurut saya teknik Anda lebih baik daripada Dokter Li. Mulai sekarang, saya akan merawat Anda ketika saya datang ke Xinglin Hall, dan saya tidak ingin orang lain. Setelah ayah dan anak tersebut membayar biaya konsultasi, mereka menanyakan nama Lu Yun lagi, lalu pergi dengan rasa terima kasih. Mata indah Lin Qingtan sudah dipenuhi dengan cahaya. Adik, ternyata kamu benar-benar seorang dokter ortopedi. Kapan kamu mendapat izin medis? Sebagai seorang dokter profesional, Lin Qingtan tahu betapa briliannya metode pengobatan Lu Yun saat ini. Meski hanya sekedar rangsangan dan tekanan, pengetahuan yang terkandung di dalamnya sangat dalam. Inti dari metode transfer emosi adalah tidak terduga. Hal ini biasa terjadi dalam perawatan medis, seperti ketika seorang dokter gigi mencabut gigi dalam hitungan ketiga tetapi akhirnya mencabutnya dalam hitungan satu untuk mengalihkan perhatian pasien. Tapi cedera tulang berbeda. Saat dokter menangani cedera tulang, mereka perlu meraba tulang secara manual untuk memastikan arah reduksi sebelum mulai mengerahkan tenaga. Selama proses ini, pasien berada dalam keadaan ketegangan dan rasa sakit yang tinggi, dan terkadang berjuang keras. Lu Yun hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah menit untuk beralih dari meraba tulang ke reposisi. Selama periode ini, pasien selalu dalam keadaan bergerak, yang memerlukan kemampuan prediksi yang sangat kuat, yang tidak akan mungkin terjadi tanpa waktu puluhan tahun upaya. Lin Qingtan terkejut karena Xiao Lu Yun baru berusia awal 20-an hari ini. Di mana dia mengembangkan teknik riset yang begitu berpengalaman. Namun, saat dihadapkan pada pertanyaan saudari kedua, Lu Yun tersenyum dan berkata, saya tidak mengujinya. Apa, kamu tidak mengikuti tes? Mulut Lin Qingtan tiba-tiba terbuka lebar. Butuh waktu lama untuk pulih dan berkata, kamu melakukan praktik kedokteran secara ilegal. Petik 2, petik 2. Lu Yun berpikir bahwa saudara perempuan kedua akan memujinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mengucapkan kalimat seperti itu. Dia benar-benar layak untuk saudara perempuan kedua. Kemudian, Lin Qingtan memutuskan untuk mengajak Lu Yun jalan-jalan, jadi dia menawarkan gaji 2 kali lipat dan meminta dokter lain untuk datang dan membantunya. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu Xiao Lu Yun, jadi aku harus menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Lin Qingtan melepas jas putihnya, memperlihatkan kemeja ungu tanpa lengan bermotif di bawahnya, dengan ujungnya dimasukkan ke dalam rok aprikot berpinggang tinggi, menguraikan lekuk tubuh yang menakjubkan. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak kedua, ambil beberapa langkah dan lihatlah. Apa yang salah? Lin Qingtan mengira Lu Yun menganggap pakaiannya tidak bagus, jadi dia tidak hanya mengambil 2 langkah, tetapi juga berbalik 2 kali. Jika menurutmu pakaian ini tidak terlihat bagus, Kak, gantilah sekarang. Tidak apa-apa. Lu Yun segera melambaikan tangannya. Segera, saudara-saudaranya keluar. Sayangnya Tuhan tidak berbaik hati kepada kami. Tadinya kami sudah lama berbelanja, tiba-tiba hujan turun deras tanpa peringatan apapun. Saya harus mencari tempat untuk berteduh dari hujan terlebih dahulu. Hei, bukankah ini Dr. Lin? Kudengar kamu sekarang punya klinik sendiri.
Keren banget. Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba datang dari samping, dan seorang wanita muda yang menyebalkan berlari ke sini untuk bersembunyi dari hujan, diikuti oleh seorang lelaki tua berusia 50-an. Lelaki tua itu melepas bajunya dan menyeka air hujan dari kepala perempuan itu seolah-olah sedang menjilati seekor anjing. Lu Yun bertanya, kakak kedua, apakah kamu kenal wanita ini? Ia merasa tidak nyaman saat melihat wanita ini, terutama karena nada bicara wanita tersebut terkesan ada duri di dalamnya. Namanya Marongrong, dia adalah perawat di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangcheng. Ketika Lin Qingtan masih bekerja di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangcheng, perawat bernama Marongrong, Dr. Lin, meneleponnya setiap hari, namun setelah Lin Qingtan mengundurkan diri, sikapnya langsung berubah drastis. Faktanya, alasan lain yang sangat penting adalah Hu Chao, putra direktur departemen, mengejar Lin Qingtan, dan semua orang merasa bahwa Lin Qingtan memiliki masa depan yang cerah. Sikap Marongrong terhadapnya tentu saja penuh kasih sayang. Namun kemudian, Lin Qingtan menolak pengejaran Hu Chao, dan Marongrong terlalu malas untuk menyenangkannya lagi. Melihat kedua orang itu berbicara dengan akrab, suara seram Marongrong terdengar lagi, Dr. Lin memiliki penglihatan yang sangat bagus. Dia tidak melepaskan sumber daya sebaik Hu Chao, tetapi dia menemukan hal seperti itu. Marongrong, apakah kamu sudah cukup bicara? Lin Qingtan memandang Marongrong dengan marah. Meskipun dia memiliki kepribadian yang lembut, Marongrong sangat menyebalkan sehingga dia akan membuat siapapun marah. Marongrong memandang Lu Yun dengan sinis dan berkata, apakah saya salah? Saya tidak memberitahu Anda, Dr. Lin, meskipun Anda tidak menyukai Hu Chao, Anda masih dapat menemukan pacar yang lebih tua seperti saya. Sedikit, itu akan terjadi menyakiti orang. Begitu dia mengatakan ini, lelaki tua di sebelahnya menjilat lebih keras lagi, ayo sayang, gosok di sini. Jangan masuk angin, aku akan merasa tidak enak. Melihat pasangan aneh ini, Lin Qingtan ingin muntah. Saat ini, Lu Yun tiba-tiba berkata, kakak kedua, tolong tunggu aku di sini sebentar, aku akan datang secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke tirai hujan, dan Lin Qingtan terlambat menghentikannya. Marongrong mengejeknya lebih keras lagi dan berkata, Dr. Lin, menurutku pacarmu sakit jiwa parah. Dia tidak akan tinggal di sana meskipun dia punya tempat untuk bersembunyi dari hujan, tapi bersikeras lari keluar untuk basah kuyup di tengah hujan. Secara pribadi, saya sarankan Anda mencari pacar lain. Lin Qingtan mendengus dingin dan berbalik, tidak ingin memperhatikan lalat yang mengganggu ini. 10 menit kemudian, tiba-tiba, ledakan, sebuah supercar baru dengan plat nomor sementara tiba-tiba membelok dengan indah dan berhenti di depan semua orang. Lu Yun menjulurkan kepalanya dan berkata, Kak, aku berjalan-jalan tapi aku tidak melihat tempat yang menjual payung. Hanya ada toko 4S, jadi aku hanya membeli mobil untuk bersembunyi dari hujan. Ada beberapa orang yang lalu lalang berlindung dari hujan. Saat mereka melihat supercar tersebut, mereka menjadi gelisah. Brengsek, Bugatti Veyron harganya puluhan juta. Yang lebih mengejutkan mereka adalah apa yang dikatakan Lu Yun, saya berjalan-jalan dan tidak melihat ada tempat yang menjual payung. Hanya ada toko 4S, jadi saya hanya membeli mobil untuk bersembunyi dari hujan. Membeli mobil sport hanya untuk menghindari hujan. Apakah orang kaya menjemput gadis seperti ini? Ini sangat di luar jangkauan. Hati Lin Qingtan bergetar, berpikir bahwa Xiao Lu Yun terlalu menonjol, tapi, cukup lega. Di bawah tatapan iri semua orang, Lin Qingtan masuk ke mobil sport dengan dagu putih terangkat tinggi. Saat ini, Marongrong sudah berubah menjadi batu. Perlu hal lain untuk dikatakan. Kelembutan pacarmu tidak ada artinya di depan Bugatti Veyronku. Namun saat ini, Lu Yun juga mengatakan sesuatu dengan tegas, oh, saya masih muda dan tidak terkendali, dan saya akan selalu menitikkan air mata. Tangan lelaki tua yang menjilat anjing itu tiba-tiba gemetar, bertanya-tanya bagaimana anak laki-laki ini tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya, tetapi sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan apapun, dia mendengar suara ledakan. Bugatti Veyron mulai menyala dan memercikkan air kotor ke seluruh tubuh Marongrong. Lelaki tua yang menjilati anjing itu hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, pakaianmu kotor, bersihkan, bersihkan. Pulanglah dan bersihkan untuk ibumu. Marongrong menjerit dan menamparkan wajah lelaki tua itu, lalu bergegas menuju hujan lebat. Di mobil sport, Lin Qingtan bertanya dengan rasa ingin tahu, adik, berapa harga kamu membeli mobil ini? Dia tidak tahu banyak tentang merek mobil. Seperti kebanyakan perempuan, dia hanya mengenali logo umum seperti Mercedes-Benz, BMW, dan Volkswagen. Saya belum pernah melihat Bugatti Veyron sebelumnya. Namun melihat konfigurasi mobil ini, harganya tidak boleh terlalu murah. Lu Yun berkata dengan santai, sekitar 1 atau 2 juta. Saya tidak menanyakan jumlah pastinya. Saya hanya meminta penjual menggesek kartunya untuk membelinya. Setelah kembali ke Jiangcheng, Lu Yun mengendarai mobil saudara perempuannya, yang terkadang sangat merepotkan. Saya kebetulan bertemu Marongrong hari ini dan diejek tanpa alasan. Saya baru saja membeli mobil untuk membuatnya sakit. Lu Yun benar-benar tidak menanyakan harga spesifik mobil tersebut. Dia masuk ke toko 4S dan melihat Bugatti Veyron ini bagus, jadi dia langsung membuang kartu hitamnya dan berkata, tidak perlu diperkenalkan, ini dia, harga penuh. Ketika penjual melihat kartu hitam itu, dia tiba-tiba menjadi energi.
Itu adalah kartu VIP tertinggi yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Kerajaan Naga. Hanya mereka yang berstatus sangat mulia yang berhak mendapatkannya. Penjual itu sangat bersemangat. Biasanya butuh waktu lebih dari setengah jam untuk mendapatkan plat nomor sementara, jadi dia segera menggantinya dengan Lu Yun. Keduanya tidak kembali ke Aula Xinglin, tetapi berkendara perlahan di sepanjang sungai. Hujan juga berangsur-angsur berhenti. Matahari menyinari sungai Zhangjiang, membuat ombaknya berkilauan, bahkan Anda bisa melihat ikan-ikan melompat keluar dari sungai dengan gembira. Lu Yun sangat menikmati saat ini. Setelah mengemudi dengan tenang beberapa saat, Lin Qingtan tiba-tiba bertanya, "Adik laki-laki, apakah kakak perempuan tertua dan ketigamu sudah mengatur pekerjaan untukmu?" Lu Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kakak perempuan tertua Ye Qingcheng awalnya mengatur agar Lu Yun menjadi manajer SDM Grup Qingcheng. Meskipun dikatakan sebagai posisi yang salah, Lu Yun tidak menyukainya. Adapun saudara perempuan ketiga, lupakan saja, bekerja sebagai bartender di barnya. Atau pergi pamerkan dia. Lin Qingtan berpikir sejenak dan berkata, awalnya, saya ingin Anda datang bekerja di Balai Xinglin, tetapi Anda tidak memiliki izin medis, dan itu menjadi masalah. Tidak apa-apa, saya dapat membantu Anda mendapatkan obat. Anda tidak memerlukan izin medis untuk mendapatkan obat. Hei, aku hanya menunggu kata-katamu. Lin Qingtan berkata dengan licik, besok adalah konsultasi Dr. Li Kuan. Pasti ada banyak pasien, dan saya harus pergi ke ibu kota provinsi untuk membeli sejumlah obat Tiongkok, jadi saya serahkan pada Anda. Kakak kedua, kamu menipuku. Lu Yun mengulurkan tangan dan menyentuh pinggang lembut saudara perempuan kedua. Lin Qingtan menepis tangan Lu Yun dan berkata, berkendaralah dengan baik. Oke, saat Lu Yun hendak mengemudi dengan jujur, dia tiba-tiba melihat seorang wanita tua tidak jauh dari sana, berjalan ke sisi ini. Brengsek, pada hari pertama saya membeli mobil, saya bertemu seseorang yang sedang dalam kesulitan. Saya sangat yakin. Keduanya turun dari mobil dan langsung melihat wanita tua itu berpegangan pada kemudi dan berteriak tanpa henti. Menabrak seseorang, memukul seseorang. Seseorang cepat datang. Wanita tua itu berseru, dan di tepi jalan di dekatnya, beberapa anak muda yang sombong segera berlari mendekat. Nyonya tua, kamu baik-baik saja. Kedua orang ini membuatku kesal, kamu harus membuat keputusan untukku, aduh. Beberapa anak muda segera melihat ke arah mereka berdua. Ketika mereka melihat Lin Qingtan, ada sedikit keserakahan di mata mereka. Gadis ini adalah yang terbaik. Tapi ini bukan tujuan mereka adalah memeras uang. Saya melihat Huang Mao berkata kepada Lu Yun dengan jujur, saudaraku, kamu menjatuhkan wanita tua ini, apakah kamu tidak menunjukkan tanda-tanda apapun? Lin Qingtan berkata dengan marah, kami tidak memukulnya, dialah yang melompati. Benarkah? Kenapa aku melihat bahwa kamulah yang memukulku? Huang Mao mencibir dan bertanya kepada anak muda di sebelahnya, apakah kalian semua melihatnya? Saya melihatnya, Bugatti Veyron-lah yang menabraknya. Apakah kamu mendengar itu? Semua orang melihat bahwa kamulah yang memukulku. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Huang Mao memandang Lu Yun lagi dan berkata, saudaraku, saya melihat Anda mengendarai mobil yang begitu mewah, dan Anda tidak peduli dengan biaya pengobatan ribuan dolar, bukan? Apakah Anda ingin saya membuat video tentang Anda dan mempublikasikannya secara online agar media dapat melihatnya? Di era internet di mana biaya penyebaran rumor sangat rendah, selama Anda merekam video dan menambahkan judul yang menggugah emosi, warna putih bisa berubah menjadi hitam. Dalam insiden grup Qingcheng, jika Lu Yun tidak berdiri, dia akan dicerca oleh seluruh orang. Justru karena itulah Huang Mao dan yang lainnya berani melakukan urusan terang-terangan seperti itu. Terlebih lagi, mereka biasanya berpindah tempat untuk selamanya, dan tidak takut akan balas dendam orang-orang kaya tersebut setelahnya. Selain itu, beberapa ribu yuan tidak layak untuk disebutkan kepada seorang pemuda yang mengendarai mobil mewah bernilai puluhan juta. Bagi orang awam, ketika pihak lain memiliki jumlah orang yang banyak, mereka mungkin benar-benar harus mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana, namun sayang sekali mereka bertemu dengan dewa jahat hari ini. Begitu Huang Mao dan yang lainnya muncul, Lu Yun tahu bahwa mereka satu kelompok dengan wanita tua ini. Ini bukan kejadian sederhana, melainkan kejadian pemerasan. Lu Yun berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berjongkok dan berkata kepada wanita tua itu, Nyonya tua, menurutku kamu tidak terluka. Kamu bilang kelihatannya tidak seperti itu. Wanita tua itu memelototi Lu Yun dengan tajam, apakah saya terluka atau tidak harus diputuskan oleh rumah sakit? Anda dapat menghabiskan 10.000 hingga 20.000 yuan untuk membawa saya ke rumah sakit untuk pemeriksaan seluruh tubuh secara mendetail, atau Anda dapat memberi saya beberapa ribu yuan untuk merahasiakannya. Pilih sendiri. Itu kebetulan. Aku dan adikku sama-sama dokter. Kami bahkan tidak perlu ke rumah sakit kali ini. Aku akan memeriksamu saja. Apakah kamu seorang dokter? Jantung wanita tua itu berdetak kencang. Apakah ini kasus bertemu dengan seorang profesional? Namun tak lama kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya percaya Anda ketika Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang dokter. Selain itu, meskipun Anda seorang dokter, dapatkah Anda mengetahui kondisi saya dengan mata telanjang? Saya menderita luka dalam. Apakah Anda memahami luka dalam itu? Petik 2. Oh, Lu Yun mengangkat alisnya, bagaimana kamu tahu kamu menderita luka dalam?
Menurutku kamu baik-baik saja, kamu penuh energi dan tidak ada yang salah denganmu. Wanita tua itu berkata dengan marah, mengapa kamu begitu bertele-tele? Saya tidak bisa bergerak sekarang. Seluruh tubuh saya sakit. Bukankah karena luka dalam? Setelah mengatakan itu, dia berteriak lagi. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh, dan ketika tidak ada yang memperhatikan, dia dengan cepat menekan titik akupuntur di tubuh wanita tua itu. Wanita tua itu masih berteriak, tetapi setelah beberapa saat, teriakannya tiba-tiba berhenti dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dorongan kuat untuk buang air besar datang menghampiri saya. Apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa sakit perut saat ini? Wajah wanita tua itu berubah menjadi ungu karena menahannya. Akhirnya dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat dan berkata, saya tidak dapat menahannya lagi. Saya tidak dapat menahannya lagi. Setelah mengatakan itu, dia lari tanpa jejak. Lu Yun menghela nafas dan berkata, orang tua itu dalam keadaan sehat. Dia masih bisa berlari begitu cepat meski menderita luka dalam. Petik 2, petik 2. Melihat wanita tua itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap, Huang Mao dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Ini berbeda dengan naskah tertulis. Saudara Huang Mao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan terus memeras uang? Saudara Huang Mao, saya punya ide. Mengapa kita tidak bermain besar kali ini? Lihat betapa cantiknya gadis itu. Bagaimana kalau, Sebelum pria itu selesai berbicara, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya tergantung di udara, lalu dia dilempar ke Zhangjiang seperti lembing berbentuk manusia. Brengsek, rahang Huang Mao dan yang lainnya hancur. Tempat ini berjarak sekitar 10 meter dari Zhangjiang. Bagaimana dia bisa mengusir seseorang dengan mudah? Apakah orang ini monster? Huang Mao terkejut. Lu Yun menatap mereka dan berkata, apakah kamu akan melompat sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Saudaraku, kami akan menari sendiri, tidak perlu merepotkanmu. Dengan senyum masam di wajah mereka, Huang Mao dan yang lainnya berlari ke tepi sungai Zhangjiang dan terjun dengan keras. Lin Qingtan membuka bibir merahnya karena terkejut dan berkata, adik, kenapa kamu begitu kuat? Lu Yun berkata dengan bangga, kamu akan melakukannya dengan benar setelah kamu berlatih. Keesokan harinya, Lin Qingtan pergi ke ibu kota provinsi untuk mendapatkan obat. Lu Yun tinggal di aula Xinglin untuk membantu. Jumlah pasien hari ini benar-benar penuh, dan terjadi antrian panjang dari meja konsultasi hingga ke pintu. Pasalnya, dokter yang menghadiri konsultasi hari ini adalah Li Kuan, murid langsung Yu Hongwen, ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Gelar ini saja sudah cukup untuk menarik banyak pasien. Selain Lu Yun, ada dua pemuda lain yang membantu di aula Xinglin, keduanya adalah murid Li Kuan. Meski begitu, masih agak sibuk. Jumlah pasiennya terlalu banyak, dan janji tindak lanjut masih terus berdatangan. Tampaknya antrian panjang ini tidak akan pernah selesai. Ketika Lu Yun sedang membantu mendapatkan obat, dia melihat resep Li Kuan dan sedikit mengernyit. Kebajikan Li Kuan ini tidak layak untuk tempatnya. Semua resepnya mengandung banyak ramuan yang menenangkan seperti tanaman anggur nokturna. Sejujurnya, hanya satu atau dua rasa dari bahan obat semacam ini yang cukup dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dan lebih banyak lagi tidak ada gunanya. Namun, resep Li Kuan memiliki sebanyak 5 atau 6 rasa. Ini jelas merupakan tindakan menghasilkan uang. Namun, pasien tidak mengatakan apa-apa, jadi Lu Yun tentu saja tidak mau repot-repot mengurusnya. Faktanya, masyarakat dunia selalu salah paham tentang pengobatan Tiongkok. Mereka mengira semakin banyak bahan obat, semakin baik efek penyembuhannya. Padahal, resep yang benar-benar brilian hanya membutuhkan 4 jenis obat, raja, menteri dan asisten, dan paling banyak tidak lebih dari 10 bahan obat. Hanya saja setiap dokter memiliki kebiasaannya masing-masing dan seringkali menambahkan beberapa bahan obat yang tidak berbahaya ke dalam resepnya untuk menonjolkan ciri khas pribadinya. Hal ini menyebabkan resep obat tradisional Tiongkok yang ada di pasaran saat ini mungkin dimulai dengan 10 rasa, dan bisa mencapai 20 atau 30 rasa. Ini adalah fenomena yang tidak normal, tetapi pasien hanya melakukan hal ini. Jika Anda meresepkannya terlalu singkat, mereka akan mengira Anda tidak cukup baik. Li Kuan mendapat berkah menjadi murid langsung dari seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok, sehingga dia tidak akan menimbulkan kecurigaan di kalangan pasien. Bahkan setelah menerima pengobatan tradisional Tiongkok, beberapa pasien diam-diam bersukacita karena bahan obat saya lebih banyak daripada milik Anda. Tak lama kemudian, sebagian besar pagi telah berlalu, tetapi masih banyak pasien. Dokter kali ini adalah seorang gadis, baru berusia 1 atau 2 tahun, dengan wajah merah dan butiran keringat halus di dahinya. Setelah membuat diagnosis, Li Kuan berkata, ini adalah sindrom demam yang sangat khas. Saya akan memberinya rebusan baihu dan dia akan baik-baik saja. Saat dia mengatakan ini, Li Kuan meresepkan sup macan putih untuk gadis itu. Namun saat ibu dan putrinya meminum obat dan hendak pergi, Lu Yun tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh dan berkata, Nyonya, harap tunggu dulu. Apa yang salah? Wanita itu berhenti dan berbalik untuk melihat Lu Yun dengan curiga. Bu, saya ingin bertanya mengapa anak Anda terus-terusan menyambar pakaian Anda seolah-olah ingin masuk. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah, mengira Lu Yun sengaja menggodanya.
Namun kali ini, Lu Yun terdengar berkata dengan serius, "Bibi, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur, karena ini berkaitan dengan kehidupan putri Anda." Melihat ekspresi Lu Yun yang serius dan tidak ada pikiran yang mengganggu di matanya, wanita itu tahu bahwa dia telah salah paham, jadi dia menjawab dengan serius, "Nani bilang dia kedinginan." "Dingin? Bagaimana sertifikat panas bisa menjadi dingin?" Lu Yun mengerutkan kening, maju selangkah dan berkata, "Nyonya, maukah Anda mengizinkan saya memeriksa denyut nadi putri Anda?" Wanita itu mengangguk. Jika menyangkut kehidupan putrinya, seorang wanita harus berhati-hati. Jadi Lu Yun meletakkan jarinya di pergelangan tangan gadis itu. Meski denyut nadinya kuat, namun hampa dan lemah. Badan jelas panas, tapi malah terasa dingin. Lu Yun mencubit jari telunjuk gadis itu dan melihatnya lagi, dan akhirnya berkata dengan nada serius, "Ini bukan sindrom panas, tapi sindrom dingin." Sindrom dingin. Begitu kata-kata ini keluar, semua pasien yang mengantri untuk menemui dokter di aula Xinglin tidak bisa menahan tawa. "Hahaha anak muda, apa kamu bercanda? Dahi anak ini hampir sepanas kapal uap. Kamu malah bilang dia sertifikat panas. Lucu sekali." "Ya, Dokter Li bilang itu sindrom panas, tapi Anda mengatakan sebaliknya. Apakah menurut Anda keterampilan medis Anda lebih baik daripada Dokter Li?" Benar-benar membuatku tertawa sampai mati, hahaha. Meskipun pasien-pasien ini belum pernah belajar kedokteran, mereka memiliki mata. Orang yang cerdas dapat mengetahui secara sekilas bahwa gadis ini sedang demam. Itu masih merupakan sertifikat yang dingin. Apakah Anda tidak perlu membuat kebohongan akhir-akhir ini? Wajah wanita itu juga berubah, dan dia berkata dengan marah, "Apakah kamu mengerti atau tidak? Jika kamu tidak mengerti, jangan membuat diagnosis buta. Apakah kamu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi?" Dia pasti lebih percaya pada diagnosis Li Kuan daripada Lu Yun. Pada saat ini, Li Kuan juga mendengus dan berkata, "Seorang peserta magang baru yang belum belajar banyak namun berani melompat keluar dan mempertanyakan keterampilan medis saya. Bagaimana Lin Qingtan merekrut orang seperti Anda?" Ketika Lu Yun pertama kali mengatakan bahwa dia ingin mendiagnosis ulang denyut nadi gadis itu, Li Kuan sudah sangat tidak senang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ingin melihat apa yang dapat didiagnosis oleh pria ini. Jika diagnosisnya konsisten, Li Kuan tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi orang ini cukup beruntung bisa langsung mendiagnosis sindrom pilek. "Bukankah ini merugikan dirimu sendiri?" Tentu saja Li Kuan tidak senang. Pantas saja dia begitu kasar. Apakah keterampilan medis Dr. Li sebanding dengan orang setengah terampil seperti Anda? Anak muda, saya ingin menasihati Anda, jangan katakan apapun jika Anda tidak mengerti. Apa yang Anda lakukan dengan melompat keluar? Apakah itu memalukan? Haha, Dr. Li adalah murid dari ahli pengobatan Tiongkok. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari kaki Dr. Li. Anak muda zaman sekarang suka menjadi berita utama. Begitu semua orang mendengar bahwa Lu Yun adalah murid baru, mereka bahkan lebih terang-terangan mengejeknya. "Diam, semuanya." Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba berteriak dengan dingin dan menatap semua orang dengan mata dingin, "Bukankah murid dari ahli pengobatan Tiongkok melakukan kesalahan? Apakah murid dari ahli pengobatan Tiongkok adalah dewa? Apakah murid dari ahli pengobatan Tiongkok adalah dewa? Apakah murid dari ahli pengobatan Tiongkok adalah dewa? Pengobatan Tiongkok tidak boleh bertanya. Apakah ini yang memberi Anda ilusi?" Suaranya langsung mengejutkan semua orang. Kemudian, Lu Yun memandang Li Kuan lagi dan bertanya dengan keras, "Yin di dalam dingin dan yang di luar. Katakan padaku apa ini?" Bang! Li Kuan tampaknya takut dengan momentum Lu Yun, dan dia tiba-tiba mundur selangkah, dan butiran keringat tiba-tiba membasahi pelipisnya. Yin dingin berlimpah di dalam dan yang di luar. Ini berarti udara dingin di tubuh pasien mengembun dan udara yang melayang keluar, sehingga menunjukkan fenomena panas. Ini adalah sindrom panas liburan musim dingin yang sebenarnya, dalam bahasa Tiongkok tradisional pengobatan, juga dikenal sebagai sindrom Daiyang, sindrom Yin Seng Ge-yang. Gejala penderita tipe ini adalah denyut nadi kuat dan lemah, lidah pucat dengan lapisan putih, badan hangat dan ingin memakai pakaian lebih banyak, serta haus namun tidak minum berlebihan, seperti itulah gadis kecil itu. Namun, sindrom ini tidak umum, dan Li Kuan salah mendiagnosisnya karena kelalaiannya. Namun, menghadapi agresivitas Lu Yun, Li Kuan mengertakkan gigi dan berkata, "Itu tidak masuk akal, saya bahkan tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Pada awalnya, semua orang melihat bahwa Lu Yun masuk akal dan menganggap apa yang dia katakan itu benar. Namun, setelah mendengar kata-kata Li Kuan, mereka merasa bahwa Lu Yun berbicara omong kosong. Bahkan Dr. Li belum pernah mendengar tentang demam liburan musim dingin yang sebenarnya, itu pasti palsu. Ekspresi Lu Yun menjadi dingin, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata, "Dokter Dukun, kamu hanya mempermalukan komunitas medis. Jika Li Kuan mengetahui kesalahannya dan dapat memperbaikinya, itu bukan masalah besar. Pengobatan membutuhkan akumulasi pengalaman yang terus-menerus, dan setiap orang terkadang membuat kesalahan. Tapi Li Kuan ini jelas salah, tapi dia tetap menolak mengakuinya. Dia tidak pantas menjadi dokter. Siapa yang kamu panggil dukun?" Ketika Li Kuan mendengar Lu Yun memanggilnya dukun, dia langsung menjadi cemas. Lu Yun memarahi lagi, "Dokter Dukun. Bisakah kamu mengatakan itu lagi?
Dukun, Li Kuan sangat marah dan hampir bergegas untuk bertarung dengan Lu Yun, tetapi ketika dia melihat momentum Lu Yun, dia langsung menyerah. Lu Yun terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi, berbalik dan berkata kepada wanita itu, "Nyonya, sup macan putih ini benar-benar tidak bisa dimakan. Biarkan saya membantu Anda mengganti obatnya. Kubilang kamu boleh memakannya kalau bisa." Li Kuan berkata dengan keras, tetapi begitu dia selesai berbicara, ada tamparan yang jelas di wajahnya. "Memakanmu sampai lumpuh." Lu Yun menamparkan Li Kuan dan mengirimnya terbang, jelas dia sangat marah. Seorang pembunuh yang bisa mempertaruhkan nyawa seorang gadis kecil demi menyelamatkan mukanya sendiri. Jika dia tidak menamparnya, apakah dia masih hidup untuk tahun baru? Tentu saja Lu Yun tahu apa yang dipikirkan Li Kuan. Secara umum, meskipun pengobatan Tiongkok diminum secara tidak benar, tidak akan membahayakan nyawa. Pada saat itu, Li Kuan dapat mengatakan bahwa efeknya tidak baik, dan dia hanya dapat meresepkan obat baru kepada gadis kecil itu. Namun saat Lu Yun sedang mengamati jari telunjuk gadis kecil itu, dia menemukan bahwa kondisinya sudah sangat serius dan tidak ada ruang untuk penundaan lebih lanjut. Jaringan sidik jari indeks seorang anak dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, angin, qi, dan kehidupan dari dalam keluar, semakin serius penyakitnya. Dan sidik jari telunjuk gadis kecil ini telah mencapai ujung jari, yang disebut penetrating armor, yang merupakan sinyal yang sangat berbahaya. Jadi jika Anda makan sup harimau putih ini, Anda membunuh seseorang. Sebuah tamparan mengejutkan Li Kuan, serta banyak pasien yang mengantri untuk berobat. Bukankah karena keduanya memiliki perbedaan diagnosis? Mereka tidak tahu seberapa serius kondisi gadis itu, jadi mereka tidak memahami suasana hati Lu Yun saat ini. Setelah 5 tahun berperang dan membunuh, Lu Yun semakin menyadari betapa berharganya hidup. Jika dia tidak mengambil tindakan hari ini, dia harus menyaksikan kehidupan muda berlalu. Dia tidak bisa melakukan hal kejam seperti itu. Rumput. Li Kuan bangkit dari tanah karena malu, mengucapkan kata-kata makian, dan kemudian membuat panggilan telepon dengan marah. "Lin Qingtan, dari mana kamu mendapatkan psikosis ini? Kamu sangat melanggar hukum." Panggilannya ditujukan ke Lin Qingtan. Saat ini, Lin Qingtan masih membeli barang di ibu kota provinsi. Dia dimarahi tanpa alasan dan berkata dengan depresi, "Ada apa, Dr. Li? Psikosis macam apa?" "Wanita jalang ini bernama Lu Yun. Bagaimana kamu merekrutnya? Apakah kamu buta selama proses perekrutan?" teriak Li Kuan. "Dr. Li, Lu Yun adalah saudaraku, mohon berbicara dengan hormat." Suara Lin Qingtan menjadi dingin ketika dia mendengar Li Kuan menyebut Lu Yun sebagai orang bodoh. "Saudaramu." Li Kuan tertegun sejenak, lalu meraung lebih marah, "Baiklah, akan kuberitahukan padamu kenapa dia selalu mengonfrontasiku. Ternyata itu saudaramu, Lin Qingtan. Kamu sudah lama tidak menyukaiku, kan? Oke, kamu manusia Sing Lintang tidak akan tinggal lebih lama lagi." "Dr. Li, apa yang kamu bicarakan?" Sebelum Lin Qingtan dapat menanyakan dengan jelas apa yang terjadi, Li Kuan menutup telepon. Ketika dia menelepon lagi, dia diberitahu bahwa pihak lain telah mematikan teleponnya. "Saya menelepon Lu Yun, tapi tidak ada yang menjawab." Lin Qingtan tiba-tiba menjadi cemas dan buru-buru pergi ke Jiangcheng, berpikir dalam hatinya bahwa tidak ada yang terjadi padanya. Sekarang, di dalam Kyorindo, setelah Li Kuan mematikan ponselnya, dia berkata kepada Lu Yun dengan wajah dingin, "Dengan asumsi kalian berdua punya nyali, saya akan meninggalkan Aula Xinglin sekarang. Saya akan melihat bagaimana Anda dapat terus membuka klinik medis yang kumuh ini." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia membanting pintu dengan marah dan berjalan keluar, dan kedua murid itu segera mengikuti. Bisnis Sing Lintang pada dasarnya didorong oleh ketenaran Li Kuan. Sekarang setelah dia pergi, tentu saja pasien-pasien itu tidak punya niat untuk tinggal. Sebelum pergi, mereka semua mengucapkan kata-kata buruk kepada Lu Yun. Orang yang tidak beruntung di kios itu layak untuk ditutup oleh Sing Lintang. Setelah mengantri sekian lama, tibalah giliranku, lalu hal seperti ini terjadi. Siapa yang suasana hatinya sedang bagus? Semua pasien pergi dengan marah. Wanita itu juga sedang menggendong gadis itu dan hendak pergi. Lu Yun segera mengejarnya dan berkata, "Bibi, penyakit putrimu tidak bisa ditunda lagi." "Kamu diam." Lu Yun punya niat baik, tapi siapa sangka wanita itu malah berbalik dan berteriak padanya, "Jika bukan karena keterlambatanmu, penyakit putriku pasti sudah lama sembuh. Aku mohon, jangan menyakiti kita dan aku lagi, pergi dan celaka orang lain." Bar. Lu Yun terkejut. Langsung, ekspresinya juga menjadi cuek. "Aku hanya akan mengatakannya sekali. Putrimu pasti akan mati jika dia makan sup macan putih itu. Percaya atau tidak, itu terserah kamu." Mengapa Lu Yun tidak merasa menyesal? Hanya saja terkadang tidak semua niat baik bisa terbalas. Di masa lalu, guru Tao tua sering berkata pada dirinya sendiri bahwa keterampilan medis bisa memberikan belas kasihan, tetapi tidak bisa murah. Lu Yun tidak dapat memahaminya pada saat itu, tetapi sekarang, dia mengerti. "Untungnya, saya masih Lord Yuntian yang terkenal di dunia, tapi saya tidak memahami kebenaran sederhana seperti itu sampai sekarang." Lu Yun menghela nafas dan kembali ke Aula Xinglin. Adapun gadis kecil itu, serahkan saja pada takdir. Wanita itu mengumpat, "Gila," dan pergi sambil menggendong putrinya.
Hanya, sebelum mereka pergi jauh, tiba-tiba gadis di pelukannya berkata dengan suara yang sangat lemah, "Bu, ini dingin." Segera setelah itu, rasa dingin yang mengerikan melanda dirinya, dan panas di tubuh gadis itu benar-benar hilang, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Ini karena energi yang mengambang di tubuhnya benar-benar lenyap, dan semua energi dingin yang terkondensasi di tubuhnya meledak. Wanita itu merasa seperti sedang memegang sepotong es di pelukannya, dan dia langsung panik. Sindrom dingin. Itu sindrom dingin. Diagnosis dokter muda tadi benar. Wanita itu buru-buru mundur dan mulai menangis sebelum dia memasuki gerbang Aula Xinglin. Dokter, saya salah. Putri saya menderita sindrom dingin, sindrom dingin. Saya seharusnya tidak melanggar perintah Anda, tolong, anak perempuanku. Namun, pada saat ini, Lu Yun tidak terburu-buru memperlakukan gadis kecil itu seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak tulus, kamu tidak akan memperlakukannya. Wow, air mata wanita itu tidak bisa berhenti mengalir seketika. Dia tahu bahwa Lu Yun menyalahkannya, jadi dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Lu Yun dengan putus asa. Dokter, saya tahu saya salah. Itu adalah ketidaktahuan saya dan kepercayaan saya pada orang yang salah. Mohon maafkan saya untuk kali ini karena putri saya masih sangat muda. Dia tidak bersalah. Wanita itu terus bersujud dan menangis dengan sedih. Lu Yun sedikit mengernyit dan merenung sejenak sebelum berbicara perlahan, lupakan, demi putrimu, masuklah. Memang benar seperti yang dikatakan wanita itu, gadis kecil itu tidak bersalah dan kesalahannya tidak seharusnya ditanggung oleh gadis kecil itu. Terlebih lagi, seorang wanita seharusnya hanya mencintai putrinya dengan penuh semangat. Lu Yun memaafkannya kali ini. Terima kasih dokter, terima kasih dokter. Wanita itu dengan penuh syukur menggendong gadis itu ke Aula Xinglin dan menempatkan putrinya di ranjang rumah sakit sesuai permintaan Lu Yun. Saat ini, seluruh tubuh gadis kecil itu sudah terasa dingin, dan nafasnya menjadi sangat lemah, yang menunjukkan betapa beratnya rasa dingin di tubuhnya. Kamu keluar dan tunggu sebentar. Lu Yun mendorong wanita itu menjauh, menutup tirai, dan ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Untungnya, penyakit flu gadis kecil itu sudah menyebar sebelum dia makan sup harimau putih. Jika tidak, bahkan Lu Yun pun tidak akan terlalu percaya diri untuk menyelamatkannya. Lebih dari selusin jarum filiform muncul di tangannya. Dia dengan cepat menembus titik akupuntur yang sesuai di tubuh gadis kecil itu. Pada saat yang sama, kekuatan magis tanpa nama di tubuh Lu Yun juga mulai bekerja secara diam-diam, dan aliran udara hangat mengalir ke tubuh gadis kecil itu melalui jarum. Kembali ke Yang untuk menyelamatkan Ni, dan lewati jiwa. Menyelamatkan orang jauh lebih sulit daripada membunuh orang. Pernah ada orang yang sangat berkuasa dari Amerika Serikat yang tidak puas dengan Tuan Yuntian, jadi dia membawa sekelompok murid dan murid ke perbatasan kerajaan naga untuk menantang keagungan kuil surga, tetapi dikalahkan oleh Lu Yun dengan pedang. Dari awal hingga akhir, ekspresinya selalu santai dan bebas. Tapi hari ini, menghadapi penyakit flu gadis kecil itu, Lu Yun menunjukkan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh gadis kecil itu lemah dan tidak dapat menahan masukan ki yang kuat. Lu Yun hanya bisa mengontrol kekuatan ki dengan hati-hati. Ini seperti orang yang sangat kuat yang telah mencapai puncak kekuasaan. Dia bisa melontarkan pukulan sesuka hati dengan kekuatan puluhan ribu kilogram, tapi dia terpaksa menggunakan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seekor semut sampai mati kurang atau lebih sudah cukup. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mengendalikannya. Perawatan ini berlangsung selama setengah jam. Gadis kecil itu akhirnya berteriak, rasa dingin di tubuhnya benar-benar hilang, dan beberapa warna kembali ke wajah kecilnya. Wanita itu menunggu dengan cemas di luar tirai. Baru setelah dia mendengar tangisan putrinya, dia merasa lega. Pengasuh, melihat Lu Yun keluar dengan gadis kecil di pelukannya, wanita itu buru-buru berlari mendekat. Bu, putriku sudah tidak kedinginan lagi. Mendengar suara gadis kecil itu, air mata kegembiraan wanita itu kembali mengalir. Terima kasih dokter, kamu menyelamatkan nyawa putriku. Bahkan jika aku kehilangan segalanya, aku akan membalasnya. Lu Yun melihat wanita itu. Pakaiannya sederhana dan sepertinya dia tidak berasal dari keluarga kaya, jadi dia berkata, biaya konsultasinya 100. Wanita itu tertegun sejenak. Ini adalah nyawa manusia, dan wanita itu siap menjualnya. Dokter, apakah yang Anda bicarakan tentang 1 juta? Wanita itu bertanya dengan hati-hati. 100 yuan, simpan sisa uangnya untuk membeli lebih banyak suplemen nutrisi untuk putri Anda. Celepuk. Segera setelah Lu Yun selesai berbicara, wanita itu berlutut dengan air mata berlinang dan menolak untuk bangun sampai Lu Yun berkata dengan tidak sabar, berhentilah berlutut, penyakit putrimu baik-baik saja, segera bawa dia kembali untuk beristirahat. Oke, terima kasih dokter Nanan, cepat terima kasih pada dokter. Terima kasih, kakak. Gadis kecil itu berkata dengan suara yang manis. Ibu dan putrinya terus mengucapkan terima kasih dan meninggalkan Aula Xinglin. Lu Yun akhirnya menghela nafas lega. Sejujurnya, bahkan Lu Yun sedikit kewalahan oleh konsentrasi intens yang berlangsung selama setengah jam, dan pada saat yang sama, dia harus mengontrol masukan energi yang menyebalkan. Namun melihat senyum bahagia di wajah gadis kecil itu ketika dia pergi membuat semuanya sepadan. Dia duduk di kursi dan memejamkan mata beberapa saat.
Ketika saya membuka mata, saya melihat Lin Qingtan bergegas kembali dan bertanya dengan cemas, "Adik, kamu baik-baik saja?" Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Kakak kedua, tolong pelan-pelan dan goyang." "Tidak apa-apa." Lin Qingtan menghela nafas lega, tapi kemudian menyalahkannya, "Mengapa kamu tidak menjawab panggilan teleponku? Tahukah kamu betapa khawatirnya aku terhadapmu?" Lu Yun mengeluarkan ponselnya dan melihat ada lebih dari 20 panggilan tidak terjawab, semuanya dari Lin Qingtan. Ketika Lin Qingtan melakukan panggilan pertama, Lu Yun mencoba membujuk wanita itu, jadi dia tidak menjawab teleponnya. Kemudian, dia bertemu dengan gadis kecil yang sakit kritis. Agar tetap fokus selama perawatan, Lu Yun sederhana mematikan teleponnya. "Saya tidak menyangka saudara perempuan kedua akan begitu khawatir." Lu Yun masih merasa bersalah. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Lin Qingtan bingung sekarang. Ketika dia kembali, dia melihat Lu Yun tinggal sendirian di aula Xinglin. Li Kuan tidak ada di sana, begitu pula pasiennya. Jadi Lu Yun menceritakan apa yang terjadi. "Itu keterlaluan. Saya tidak menyangka akan ada pembunuh di klinik medis saya. Untungnya, dia berani menelepon saya untuk menanyai saya." Lin Qingtan sangat marah. Dia sendiri juga seorang mahasiswa kedokteran. Setelah mendengarkan penjelasan Lu Yun tentang gejalanya, dia tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Terlebih lagi, dia pasti memilih untuk mempercayai Lu Yun. Lu Yun menghiburnya dan berkata, "Kakak kedua, jangan marah. Lebih baik sampah medis seperti itu pergi. Cepat atau lambat dia akan mendapat masalah." Lin Qingtan menghela napas, "Saya mempekerjakannya sejak awal karena dia adalah murid Tuan Yu. Saya tidak menyangka etika kedokteran akan begitu korup. Dia juga tidak berdaya. Dalam hal keterampilan medis, Lin Qingtan tidak berpikir bahwa levelnya lebih rendah dari Li Kuan, tetapi reputasinya tidak sebaik Li Kuan. Siapakah murid dari ahli pengobatan tradisional Tiongkok? Jika Lin Qingtan tidak membuka klinik sendiri, tetapi memilih untuk terus bekerja di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangcheng, ketenarannya pasti akan menyebar selama dia bertahan. Tetapi, apa yang membuat Lin Qingtan tertekan adalah setelah dia menolak pengejaran putra direktur departemen, dia dikucilkan oleh departemen di setiap kesempatan. Sayang sekali. Jadi Lin Qingtan mengundurkan diri dan bersolo karir. Namun, membuka klinik sendiri tidaklah mudah. "Kakak Lin." Pada saat ini, seorang gadis muda tiba-tiba masuk keluar pintu. Lin Qingtan melihatnya dan berkata dengan nada lembut, "Xiao Jing, terima kasih telah membantuku bekerja selama setengah hari kemarin. Kamu harus istirahat yang baik hari ini." Gadis yang masuk bernama He Jing, dia juga seorang dokter di Xinglin Hall, dia baru saja lulus kuliah kurang dari setahun yang lalu dan memiliki kualifikasi paling rendah. He Jing berkata, "Saudari Lin, saya telah mendengar tentang Dr. Li. Jangan terlalu sedih." Lin Qingtan tersenyum bahagia dan berkata, "Saya tidak menyangka Anda datang untuk menghibur saya saat ini. Anda benar-benar bijaksana." "Saudari Lin, sebenarnya, aku di sini untuk mengundurkan diri darimu." He Jing ragu-ragu sejenak dan kemudian tiba-tiba berkata, "Apa, Xiao Jing? Kamu ingin mengundurkan diri?" Mata Lin Qingtan membelalak tak percaya. Ketika gadis bernama He Jing ini pertama kali datang ke aula Xinglin, yayasan medisnya sangat buruk, dan dia mungkin tipe orang yang hanya berkeliaran di sekolah. Sebelum datang ke Xinglin Tang, dia melamar pekerjaan di banyak rumah sakit, tetapi semuanya gagal. Saat itu, Lin Qingtan bertanya padanya apakah dia bersedia untuk belajar lagi. He Jing menjawab ya dan berkata bahwa dia sangat menyesali perilakunya di perguruan tinggi. Lin Qingtan mengira dia memiliki sikap yang baik, dan Balai Xinglin juga kekurangan orang, jadi dia merekrutnya. Di tahun berikutnya, Lin Qingtan memainkan peran sebagai guru dan teman. Setiap kali He Jing menghadapi masalah yang tidak dia mengerti, dia akan membimbingnya dengan hati-hati sampai He Jing dapat memimpin dan duduk sendiri. Dapat dikatakan bahwa meskipun keduanya tidak dianggap sebagai guru dan murid, Lin Qingtan sebenarnya adalah guru He Jing. Sebenarnya, Lin Qingtan bisa saja meminta bantuan He Jing tanpa syarat apapun untuk shift kemarin, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menawarkan gaji 2 kali lipat dari biasanya, yang bisa dikatakan paling baik hati dan benar. Namun, apa yang tidak diharapkan Lin Qingtan adalah He Jing akan benar-benar mengundurkan diri saat ini. "Xiao Jing, apakah aku tidak cukup baik padamu?" Lin Qingtan bertanya dengan sedih. "Tidak, Kakak Lin, kamu sangat baik padaku. Lalu kenapa kamu masih mengundurkan diri?" "Itu karena aku memutuskan untuk mengikuti ujian masuk pascasarjana. Tahukah kamu, persaingan di rumah sakit tingkat atas begitu ketat sekarang. Sulit untuk masuk tanpa gelar yang tinggi. Selain itu, aku tidak mau untuk tinggal di rumah sakit kecil sepanjang hidupku." Suara He Jing menjadi semakin lembut, matanya mengelak, dan dia tidak berani menatap langsung ke mata Lin Qingtan. Lin Qingtan tercengang. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk menyangkal alasan ini sama sekali, jadi tidak mungkin hal itu akan menunda masa depan orang lain. Lin Qingtan adalah orang yang berhati lembut. Meskipun dia kecewa, dia tetap mengangguk dan berkata, "Untunglah Anda memiliki ambisi untuk mendapatkan gelar sarjana. Saya berharap yang terbaik untuk Anda dan menerima gaji bulan ini dari saya." "Terima kasih, Kakak Lin." Setelah He Jing pergi dengan gajinya, Lin Qingtan merosot di kursi seolah-olah kekuatannya telah terkuras dari tubuhnya.
Hanya ada 3 dokter di aula Xinglin, dan sekarang 2 di antaranya telah tiada, yang semakin menambah cederanya. Apalagi tanpa efek dokter terkenal yang dibawakan oleh Li Kuan, diperkirakan masa depan Xinglin Hall akan sangat sulit. Melihat ekspresi sedih di wajah saudari King Tan, Lu Yun tidak tahan dan menghiburnya, kakak kedua, mereka akan menyesalinya. Lagi pula, bukankah kamu masih memilikiku? Lin King Tan memutar matanya ke arah Lu Yun dan berkata sambil tersenyum masam, kamu bahkan tidak memiliki izin medis, tetapi kamu masih datang untuk menghiburku. Jika saya menginginkan sesuatu seperti izin medis, saya bisa mendapatkannya kapan saja. Kamu tahu cara menyombongkan diri. Setelah beberapa saat, Lin King Tan mendapatkan kembali energinya dan bertanya dengan serius, adik, apakah kamu benar-benar ingin menjadi dokter? Lu Yun berpikir bahwa saudari kedua bermaksud bertanya kepadanya apakah dia ingin tinggal dan bekerja di aula Xinglin, jadi dia mengangguk. Sebenarnya ini tidak bertentangan dengan keinginan saya. Lu Yun tidak tertarik untuk mengelola perusahaan, dia juga tidak tertarik pada bar Sister Yaner. Satu-satunya hal yang dia minati mungkin adalah Xinglin Tang dari saudara perempuan kedua. Jika Anda dapat membantu saudari kedua untuk membuat Xinglin Hall lebih besar, itu juga merupakan pilihan. Namun, yang tidak diketahui Lu Yun adalah Lin King Tan punya ide lain saat ini. Keesokan harinya, Xinglin Tang tidak membuka pintu karena Lin King Tan pergi ke tempat yang sebenarnya tidak ingin dia kunjungi, rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangcheng. Dia bertanya kepada Lu Yun kemarin apakah dia benar-benar ingin menjadi dokter. Niat awalnya adalah membantunya mendapatkan pekerjaan di rumah sakit. Karena Lin King Tan sendiri tidak percaya dengan masa depan Balai Xinglin. Lin King Tan tahu bahwa Lu Yun ahli dalam pengobatan tradisional Tiongkok, jadi tempat yang paling cocok baginya untuk bekerja adalah rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangcheng. Tujuannya kali ini adalah untuk meminta maaf. Tetapi, ketika kami tiba di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, kami mengetahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Hu Chao, putra direktur departemen, dan sekelompok dari mereka pergi ke Bai Weiju untuk makan malam. Memilih hadiah, Lin King Tan datang ke Bai Weiju dan mendengar suara berisik di dalam, dan dia tiba-tiba menjadi gugup. Tarik napas dalam-dalam. Pada akhirnya, Lin King Tan mengetuk pintu dan masuk. Ketika orang-orang di dalam kotak melihat bahwa orang yang datang adalah Lin King Tan, mereka segera terdiam. Hei, bukankah ini Nona Lin? Untuk apa kamu ada di sini jika kamu tidak ingin bermesraan dengan pacarmu yang kaya dan tampan? Pembicaranya adalah seorang wanita berpakaian mewah. Dia adalah Ma Rongrong yang ditemuinya kemarin saat sedang berlindung dari hujan. Lin King Tan berkata dengan kurang percaya diri, saya di sini untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada Tuan Hu. Apa? Apakah kamu memberi hadiah ulang tahun kepada Tuan Hu? Semua orang di dalam kotak tertegun sejenak. Ketika mereka melihat Lin King Tan memegang kotak hadiah di tangannya, ekspresi mereka menjadi aneh. Ketika Hu Chao tergila-gila mengejar Lin King Tan tidak memandangnya dengan baik. Hari ini, dia benar-benar berinisiatif memberinya hadiah ulang tahun. Matahari terbit di barat. Ma Rongrong berkata dengan ekspresi aneh, kenapa? Pacarmu yang kaya dan tampan tidak pandai dalam sesuatu dan mulai merindukan Tuan Hu. Dia dipermalukan oleh Lu Yun kemarin dan air kotor terciprat ke seluruh tubuhnya. Dia sangat kesal. Kali ini dia akhirnya mendapat kesempatan, jadi dia sengaja mengucapkan kata-kata seperti itu untuk membuat Lin King Tan jijik. Meskipun dia sangat tidak senang dengan kata-kata Ma Rongrong, Lin King Tan tetap menjelaskan, Lu Yun adalah adik laki-lakiku. Pada saat ini, seorang pemuda berwajah seram berdiri dan berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja kepada saya. Saya tidak percaya Anda akan begitu baik dan datang ke sini untuk merayakan ulang tahun saya. Dia adalah Hu Chao, putra direktur Departemen Akupuntur Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangcheng. Lin King Tan tampak menyesal dan berkata, Tuan Hu, ini adalah kesalahan saya di masa lalu. Saya seharusnya tidak bersikap begitu dingin kepada Anda. Tidak, Nona Lin, kamu menyanjungku. Kamu tidak salah sama sekali. Itu karena aku, Hu Chao, menyebalkan sehingga aku berlutut dan menjilatmu begitu lama. Hu Chao tiba-tiba menyela dan berkata, dengan ekspresi dingin di permukaan, tapi sebenarnya dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Lihat, setelah berputar-putar begitu lama, kamu akhirnya menemukan bahwa aku, Hu Chao, adalah orang yang paling peduli padamu. Ayo, kesampingkan kemuliaanmu dan cobalah yang terbaik untuk menyenangkanku. Mungkin aku akan menyetujui pengejaranmu dengan hati yang lembut. Hu Chao diam-diam merasa bahagia. Perasaan seperti ini seperti seorang pecundang yang mengejar sang dewi tanpa hasil. Tepat ketika dia akan merasa putus asa, sang dewi tiba-tiba bersikap santai dan aktif mengejar Anda. Tentu saja Hu Chao bangga. Namun saat ini, Ma Rongrong tiba-tiba mencondongkan tubuh ke telinga Hu Chao dan berbisik, Tuan Hu, menurut saya ada sesuatu yang curang. Bagaimana mengatakan? Coba pikirkan, Lin King Tan sudah lama meninggalkan rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Entah berapa banyak pacar yang dia miliki dalam 2 tahun terakhir. Terlebih lagi, sikapnya terhadapmu sangat dingin sebelumnya, jadi kenapa dia begitu antusias hari ini? Langsung saja ke pokok permasalahan, kata Hu Chao tidak sabar. Mata Ma Rongrong berbinar, berdasarkan analisis pengalaman saya pikir dia sedang mencari penggantinya.
Pengambilnya. Begitu tiga kata ini keluar, wajah Hu Chao segera berubah menjadi hijau, dan dia berkata dengan marah, baiklah, kamu Lin Qingtan, penangkap datang untuk mencariku, Hu Chao, di kepalaku. Apa menurutmu aku begitu mudah untuk menindas? Hu Chao sangat marah. Katakan saja bagaimana bisa ada yang namanya kue di langit. Ternyata dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai penerima, itu keterlaluan. Orang lain di dalam kotak juga merasa aneh pada awalnya, dan mereka tidak bereaksi sampai mendengar raungan Hu Chao. Kanan, Lin Qingtan pasti sudah cukup bersenang-senang di luar, jadi dia kembali mencari Tuan Hu untuk mengambil alih. Ini pasti masalahnya, kalau tidak maka tidak masuk akal sama sekali. Sungguh tidak tahu malu. Mata semua orang berubah ketika mereka melihat Lin Qingtan, penuh penghinaan. Perawat muda yang bermain bagus dengan Hu Chao di sebelah mereka menunjukkan rasa jijik sekaligus mencibir. Mereka benar-benar berhati besar dan tidak punya otak. Jika Anda ingin mencari penerus, Anda juga harus menemukan orang yang benar-benar jujur. Temukan kepala Tuan Hu, bukankah ini sesuatu yang bisa diekspos secara sekilas? Kalian bicara omong kosong. Aku bahkan belum punya pacar, bagaimana mungkin aku bisa menemukan seseorang untuk mengambil alih? Difitnah oleh orang-orang ini tanpa alasan, Lin Qingtan hampir menangis karena marah. Ma Rongrong mencibir dan berkata, kamu belum punya pacar. Haha, lalu siapa pria yang mengendarai mobil mewah kemarin? Sudah kubilang, dia adalah saudaraku. Haha, sungguh konyol. Kamu bilang dia kakakmu dan memang begitu. Aku juga bilang dia pacarmu. Dia mencampakkanmu setelah bermain dengannya. Itu sebabnya kamu datang ke Tuan Hu hari ini untuk mengambil alih. Saya tidak. Kalau begitu, kamu harus menjelaskan tujuan kedatanganmu ke sini hari ini. Menghadapi agresivitas Ma Rongrong, mata Lin Qingtan berangsur-angsur memerah dan dia berteriak dengan keras, saya hanya ingin meringankan hubungan dengan Tuan Hu agar saudara laki-laki saya dapat bekerja di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok di masa depan. Dia tidak ada di sini untuk mengambil alih. Ada keheningan di dalam kotak sejenak. Apakah ini alasan Lin Qingtan? Namun, sudut mulut Hu Chao bergerak-gerak tajam. Sial, ternyata kamu datang kepadaku untuk melakukan sesuatu, sebaiknya kamu memintaku menjadi pengambilmu. Lin Qingtan terlihat sangat cantik dan memiliki sosok yang sangat eksplosif. Mungkin setelah dieksploitasi, dia akan menjadi lebih nikmat di tempat tidur. Hu Chao sama sekali tidak keberatan bermain dengan Lin Qingtan. Bagaimanapun, ini adalah dewi yang dia dambakan sejak lama. Selama dia mencampakkannya seperti mantan pacarnya setelah bermain dengannya, kesalahan hijau tidak akan terjadi dia. Di kepala. Tetapi, Lin Qingtan sebenarnya berkata bahwa dia datang ke sini hanya untuk membantu kakaknya mendapatkan pekerjaan yang bagus. Bukankah ini berarti dia, Hu Chao, bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyambungkan dis? Ini keterlaluan. Hu Chao hampir marah. Salah. Saat ini, Ma Rongrong menemukan celah tersebut dan bertanya, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa pria jangkung, kaya, dan tampan kemarin adalah saudaramu? Mengapa saudaramu masih bekerja di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok padahal dia sudah begitu kaya? Ini, masuk akal. Kakakmu sangat kaya. Apakah dia membutuhkan pekerjaan apapun? Apakah Anda masih perlu memohon pada Tuan Hu? Oleh karena itu, Lin Qingtan pasti berbohong. Entah kenapa, tapi ketika mendengar bahwa dia masih memiliki kemungkinan menjadi penerus, Hu Chao merasa senang. Tentu saja, dia tidak bisa menunjukkannya, kalau tidak orang lain akan mengira dia punya sifat cuek. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Bukan tidak mungkin meringankan hubungan denganku. Hu Chao berhenti sejenak, lalu menoleh ke rekan di sebelahnya dan berkata, pergi dan siapkan susunan gerbang naga untuknya. Oke, rekan kerja segera menyiapkan barisan gantri di tanah dengan gelas anggur dan mengisinya dengan minuman keras. Hu Chao mencibir dan berkata, si cantik Lin, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama kamu melewati formasi gerbang naga ini, semuanya akan mudah untuk didiskusikan. Wajah Lin Qingtan langsung memucat. Ada lebih dari selusin gelas minuman keras di lantai. Baginya yang tidak pernah minum, ini semacam penyiksaan. Melihat Lin Qingtan tertegun di sana, Ma Rongrong mencibir dan berkata, mengapa, kamu begitu tidak tulus ketika datang untuk menanyakan sesuatu kepada Tuan Hu? Wajah Lin Qingtan menjadi semakin jelek, dan hatinya mundur, jadi dia mencari bantuan pada seorang pria paruh baya di sebelah Hu Chao. Pria paruh baya adalah Direktur Departemen Akupuntur, ayah Hu Chao, Hu Weiping. Ia selalu hadir, namun diam, karena ini urusan generasi muda dan tidak mau ikut campur. Lin Qingtan memandangnya, berharap dia akan memberinya kemajuan demi mantan rekannya. Namun, menghadapi permintaan bantuan Lin Qingtan, Hu Weiping memilih untuk mengabaikannya. Lin Qingtan tiba-tiba merasa putus asa. Saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Kakak kedua, mengapa Xinglin Hall tidak buka hari ini? Dari mana saja kamu? Lu Yunlah yang menelepon. Dia masih berpikir untuk pergi membantu saudara perempuan kedua hari ini, tetapi ketika dia berlari, dia melihat bahwa pintu aula Xinglin ditutup, dan saudara perempuan kedua tidak tahu kemana dia pergi. Aku di Bai Weiju. Ada beberapa hal yang harus kulakukan sekarang. Aku akan menghubungimu nanti. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Namun, pada saat ini, mata Lu Yun tiba-tiba menjadi dingin. Meskipun kakak kedua tidak berkata apa-apa, dia mendengar vibrato dalam suara kakak kedua.
Dan, dari suara bising di telepon, Lu Yun mendengar seseorang berkata, minum dan tetap menjawab telepon, apakah ini sikapmu saat meminta bantuan? Apa artinya ini? Artinya ada yang memaksa adik kedua untuk minum. Sialan, jika sesuatu terjadi pada saudara perempuanku yang kedua, tidak peduli siapa itu, aku, Raja Tianxi, akan membantai seluruh keluargamu hari ini. Lu Yun meraung marah, meraih kekosongan dengan kedua tangannya, dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya yang menakutkan, langsung menuju Bai Weiju.